Bapak Rudi Haryanto. Haryanto, SP. Kita akan bicara mengenai Taman Hortikultura yang ada di wilayah Kembangan Utara ini. Bagaimana prosesnya, jenis apa aja tanaman yang ada di sini, dan tips bagaimana penata taman ini. Pak Lurah, sedikit saya mau bertanya Pak Lurah mengenai bagaimana sih proses terjadinya Taman Hortikultura ini di wilayah Kembangan Utara ini. Baik, saat ini kita akan melaksanakan program daripada Pemprov DKI Jakarta, yaitu Bapak PJ Gubernur Provinsi kita, bahwa kita harus menata kawasan. Kita punya aset, maksudnya kita punya aset, yang bisa kita unggulkan gitu. Ini punya aset Pemda, lahan Pemda seluas 1.800 meter yang dulunya terlantar, ya, kita ubah. Kita mau ubah supaya lahan ini bermanfaat buat masyarakat, khususnya di wilayah Kembangan Utara. Ini ada berapa jenis tanaman, ada rambutan, ada mangga, ada jambu buah Jamaika, ada jambu biji, ya, kristal, kemudian ada nangka, ya. Ini sebagian kita dapat dari dinas KPKP. Kita bermohon, bersurat, alhamdulillah kita terima 100 jenis pohon tanaman produktif. Nah, itu 100, kemudian ditambah lagi karena kita berbuat, akhirnya masyarakat melihat, akhirnya ikut juga sumbangsi. Mereka membawa pohon, akhirnya apa yang ada di masyarakat pada udah ditanam di sini Pak Lurah supaya ini bermanfaat buat orang banyak. Fungsinya pertama selaku sebagai paru-paru kota Jakarta, ya. Yang kedua sebagai taman edukasi, ya, buat anak-anak kita tentunya ke depan, bahwa di Kembangan Utara itu ada tanaman buah-buahan atau hortikultura sebagai taman edukasi buat anak-anak supaya mereka mengenal, jalan-jalan, lihat, menikmati buah yang ada nanti kalau sudah berbuah, ya. Nah, inilah suatu bentuk upaya kita selaku pemimpin wilayah supaya bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Artinya ini bisa menjadi taman wisata buat masyarakat setempat, Pak Lurah. Betul, ya? Iya, khususnya untuk masyarakat setempat. Lahan ini kurang lebih 1.800 meter, ya, yang merupakan aset Pemda yang plannya sudah tertulisnya memang untuk PHU, penghijauan umum. Nah, ini kan tentu punya progres. Kalau ini kita punya progres ke depan, kenapa sih nggak kita berbuat untuk warga kita, gitu, ya, supaya warga kita bisa melihat bahwa oh iya di Kembangan Utara ternyata ada taman buah-buahan atau hortikultura yang nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat. Artinya hasil dari tanaman ini bisa dimanfaatkan untuk pengunjung, Pak, ya? Betul, iya. Silakan ya sambil berjalan-jalan, sambil melihat tanaman buah yang ada, dan kalau memang itu sudah saatnya dipetik, silakan dipetik. Ya, ini gini, masyarakat warga Kembangan Utara, taman ini bisa difungsikan sebagai wisata edukasi buat masyarakat, khususnya Kembangan Utara. Jadi kita harus saling jaga, Pak Lurah, ya. Siap. Kita harus saling jaga kelestarian dari taman ini. Iya. Nah, Pak Lurah, kalau untuk pemeliharaannya nih, Pak Lurah, ini lebih ke mana nih, Pak Lurah, untuk yang pemeliharaan taman ini? Untuk sementara kita menggunakan PPSU yang ada, ya. Setiap pagi sore kita siram, kemudian 1 minggu sekali kita melakukan pemupukan, baik itu pupuk organik maupun bukan organik. Kita menggunakan 2 unsur pupuk, ya. Yang organiknya kita menggunakan pupuk dari kandang kambing, ya, dicampur dengan sekam. Nah, setiap 1 minggu sekali kita kasih urea. Nah, urea ini untuk mempersubur. Alhamdulillah begitu kita pupuk sudah kelihatan hijaunya, sudah kelihatan rimbunnya. Nanti setelah kira-kira umur 1 tahun kita kasih pupuk perangsang buah. Artinya ini tiap hari ini berarti ada yang memelihara, ya, ada yang memelihara, khususnya untuk menyiram, untuk memupuk setiap 1 minggu sekali. Kita sebenarnya kita berdayakan PPSU kita yang kalau kita bicara untuk pemeliharaan, ya, artinya butuh yang namanya sumber air untuk
penyiram. gitu. Ini sumbernya dari mana Pak Lurah? Kita ada beberapa sumber. Yang pertama kita lihat sebelah kiri ada Kali Angke. Ya, Kali Angke Hulu yang sumbernya airnya terus menerus ada, dan kita punya beberapa embung di sana. Ada beberapa embung olahan air yang bisa buat menyiram di sekitar pegunungan. Artinya nggak pernah kekurangan Tercukupi air, Pak ya, ya? untuk Iya. air tercukupi. Oke Pak Lurah, kita ini pas panasan Pak Lurah, kita Iya. coba kita ngobrol-ngobrol di bawah pohon yang rindang ini Pak Lurah. Siap. Soalnya kalau saya lihat ini taman ini kan luas berapa Pak Lurah? 1.800 meter. 1.800 ini Iya. juga ada pohon-pohon besar yang kita buat ngobrol, buat asik, emang layak lah bisa dibilang untuk Ya, tempat buat wisata. nyantai, betul ya. Kita duduk-duduk Pak Lurah ya. Siap. Kita mau tanah 1.000 Lele jadi taman wisata, taman edukasi buat anak-anak, buat masyarakat sekitar. Makanya kita buat meja-meja dan kursi ini menyerupai alam, apa adanya begini. Kita bentuk begini supaya merasa nyaman. Orang tua nungguin anaknya yang sedang berkeliling, melihat-lihat tanaman, ya, buat ibu-ibu atau bapaknya bersantai dengan suasana yang kita buat sedemikian rupa supaya senyaman mungkin buat masyarakat. Ya Pak Lurah, kalau kita bicara taman hortikultura ini di wilayah lain ada nggak sih Pak Lurah? Seperti ini? Saya belum tahu persis ya. Saya belum tahu persis. Mudah-mudahan ini karena kita mau coba di pilot project, ya, satu percontohan di wilayah Kembangan Utara. Kita untuk tanaman sayuran kita udah punya. Oh, udah ada sayuran. Di RW 07 kita udah punya kebun sayuran, udah punya. Ini lebih spesifik. Lebih spesifik ke hortikultura, ke Oh. taman buah-buahan. Oke. Jadi kita buat yang kedua ini buat tanaman buah-buahan. Berarti nanti lain waktu kita punya kesempatan buat ke taman Buat ini, ya, keliling lagi di wilayah RW 07 Oke, itu siap. punya kita juga. Jadi Ya, ini terakhir Pak Lurah, harapan Pak Lurah nih dengan adanya taman hortikultura ini ke depannya seperti apa Pak? kedepannya saya ingin masyarakat, tentunya anak-anak cucu kita dapat beredukasi tentang beberapa jenis tanaman buah yang ada di Kembangan Utara dan mereka dapat menikmati. Itu tujuannya. Artinya taman ini nggak hanya untuk sebagai tempat wisata aja Pak Lurah, Iya, betul. tapi hasil dari Hasilnya sini bisa dinikmati oleh mereka. Silahkan mereka berkunjung, mereka melihat. Ya, insya Allah kalau sudah mulai produktif terus berkembang, kan kita tidak perlu buah dari tempat lain. Cukup di wilayah kita sudah tercukupi untuk warga Kembangan Utara. Ya, selain sebagai salah satu menjalankan program dari pemerintah, taman ini juga bisa dijadikan sebagai taman wisata edukasi buat masyarakat setempat. Ya, sama-sama adanya taman ini kita menjaga kelestariannya sebagai tempat wisata di wilayah Kembangan Utara. Pak Lurah, terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di Taman Sayuran Pak Lurah. Baik, Oke, siap. Terima kasih sama-sama atas kunjungannya. Semoga ini menjadi ladang ibadah kita. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.